أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertubi-tubi musibah yang terjadi di negeri kita. Dari musibah yang satu ke musibah yang berikutnya. Dari banjir, gempa, longsor, kebakaran, erupsi gunung, dan musibah-musibah yang lainnya begitu beruntun. Awala yarawna annahum yuftanu fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa lahum yazakkarun. Apakah mereka memperhatikan musibah yang terjadi satu kali, dua kali, bahkan berkali-kali, tetapi seringkali tidak mengambil pelajaran, seringkali tidak bermuhasabah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dalam khutbah Jumat ini kita membicarakan tentang kategori musibah, sebab musibah, dan apa yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, musibah merupakan ujian bagi hamba Allah yang beriman. Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan saja mereka berkata amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Maknanya adalah semakin meningkat iman seseorang, maka semakin meningkat ujian yang diberikan Allah kepadanya. Ujian berupa perintah Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra yang sangat disayanginya, yang diidam-idamkan beberapa tahun. Setelah menginjak dewasa, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Ujian berupa larangan Allah. Bagaimana Nabi Yusuf diuji oleh Allah, digoda oleh Zulaikha. Larangan untuk melaksanakan berzina begitu kuatnya terjadi pada diri Yusuf. Keinginan syahwatnya pun ada, karena manusia normal. Tapi karena takutnya dengan azab Allah, dengan murka Allah, dia
mampu lulus dari ujian larangan Allah. Kemudian ujian berupa musibah. Wa bassiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 155 sampai 157. Berikan kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah, ujiannya lulus dari musibah lalu menyikapinya dengan sabar, maka bukti sabarnya dia berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja, kami dari Allah, kami kembali kepada Allah. Mereka itulah alaihim salawat, Allah berselawat kepada mereka, mendapatkan salawat Allah, mendapatkan rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mendapatkan hidayah Allah. Allah berselawat kepada hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah. Semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang kehilangan keluarganya, kehilangan harta rumahnya, mengungsi, Allah berikan kesabaran dan Allah berselawat kepadanya. Kemudian Allah berikan rahmat. Hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah, Allah sayang kepadanya, bahkan melebihi daripada orang yang beribadah salat berjamaah di masjid, melebihi pahalanya daripada orang yang berinfak. Orang yang berjamaah salat di masjid pahalanya 27 kali lipat, orang yang berinfak pahalanya 700 kali lipat. Tetapi hamba Allah yang sabar, apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabar, Allah berikan pahala yang tidak ada hitungannya, unlimited. Pahala yang tidak terhingga kepada hamba Allah yang sabar. Inilah bagian dari rahmat Allah. Ketika hamba Allah itu diuji dengan musibah lalu ia sabar, maka Allah berikan pahala yang tidak ada bandingannya, tidak terhingga, dan Allah berikan hidayah untuknya. Itulah yang pernah dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ujian berupa teguran Allah. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Juharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lizikum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, karena ulah tangan manusia itu sendiri, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan, dan agar ia kembali kepada Allah. Musibah yang terjadi karena ulah tangan manusia, agar dia kembali bertaubat, mengakui dosanya, bermunajat, beristighfar, bermohon kepada Allah, agar ia kembali kepada Allah, tidak mengulangi kesalahannya. Musibah yang terjadi teguran baginya, yaitu orang-orang yang mungkin dia sholat tapi maksiat, mungkin dia puasa tapi suka berbohong, mungkin dia mengeluarkan zakat tapi riba, mungkin dia haji tapi korupsi, tertimpa musibah, agar ia taubat kembali kepada Allah. Musibah jadikan pelajaran, hikmah, agar dia munajat kepada Allah, bermuhasabah diri. Kemudian yang ketiga, musibah adalah karena dosa-dosa yang sudah keterlaluan, kemaksiatan yang sudah menjadi-jadi. Sebagaimana dalam surah Yasin ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum a in syukirtum bal antum qaumun musrifun. Kemalangan-kemalangan yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi karena kemaksiatan kalian yang sudah keterlaluan.
melampaui batas dalam maksiat, dosa yang sudah menumpuk-numpuk, zina, mabuk, LGBT, korupsi, zalim, maka musibah adalah azab dari Allah sebelum di akhirat Allah azab di dunia. Bagaimana Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nabi Saleh dengan banjir, dengan gempa, mayat bergelimpangan di saat itu, sama seperti yang kita lihat saudara-saudara kita di Cianjur, lebih dari 300 orang yang meninggal dunia, lebih dari 60.000 rumah yang rusak, baik berat ataupun yang ringan. Begitu dahsyatnya, hanya sekian detik, tapi musibah begitu luar biasa. Dan musibah bagi orang yang keterlaluan dengan maksiat, keterlaluan dengan perbuatan dosa, adalah azab, siksaan sebelum nanti di akhirat. Di dunia Allah berikan siksaan. Kemudian yang keempat, kategori musibah adalah takdir Allah. Bagian daripada rukun iman, kita percaya dengan qada qadarnya Allah. Asiban nasu, ya, ma yusibu musibah, tidak tertimpa musibah illa fi kitabin, kecuali sudah tertulis di sebuah kitab di Lauhil Mahfuznya Allah. Allah sudah tentukan pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini akan terjadi gempa, akan terjadi gunung meletus, erupsi, akan terjadi longsor dan seterusnya. Itu bagian daripada ketentuan Allah, takdirnya Allah. Musibah yang keempat ini adalah bagian daripada keimanan kita kepada takdirnya Allah. Karena itu Rasulullah mengajarkan, ya Allah, ya Rabbana, hamba kami tidak menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu, tapi berikan hamba kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu. Pasti di balik takdirnya Allah, gempakah, gunung erupsikah, banjir longsorkah, atau musibah yang lainnya, ada hikmah, ada ampunan dosa di balik setiap musibah. Pasti inilah mengajak kita kepada ketentuan Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap orang yang tertimpa musibah, pertama sabar, kedua ridha terhadap ketentuan Allah, yang ketiga husnuzan, berbaik sangka, tidak boleh suudzon. Jangankan kepada, apalagi kepada Allah, kepada makhluk pun tidak boleh, apalagi kepada Allah. Kedepankan berbaik sangka kepada Allah, karena setiap musibah pasti ada hikmah ampunan dosa. Lalu sikap kita yang tidak tertimpa musibah, berempati, bersimpati dengan kita ikut mendoakannya, mendoakan kepada yang wafat, semoga menjadi syuhada, syahid di mata Allah. Sebagaimana dalam hadis-hadis sahih, di antara orang yang meninggal mati syahid karena musibah, gempa, karena tenggelam dan seterusnya. Doakan semoga husnul khotimah. Doakan yang kehilangan harta keluarga, kehilangan rumah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, bagaimana Ummu Salamah berdoa setelah suaminya meninggal dunia. Dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu berdoa, ya Allah ya Rabb, gantilah dengan apa yang terjadi pada diri hamba ketika tertimpa musibah dengan yang lebih baik lagi. Doanya khusyuk kepada Allah. Lalu beberapa hari kemudian, apa yang terjadi? Rasulullah SAW datang ke rumahnya, lalu menanyakan, apa doa setelah engkau ya Ummu Salamah
suami wafat Abu Salamah, itu berdoa dengan istirja innalillah, karena suaminya wafat, lalu berdoa semoga Allah mengganti, memberikan pahala dan mengganti dengan yang lebih baik. Apa yang terjadi? Inilah karunia Allah. Saya datang ke rumahmu, kata Rasulullah, untuk melamarmu, untuk menjadi istrimu. Allahu Akbar. Ternyata doa yang diungkapkan oleh Ummu Salamah Allah kabulkan. Allah ganti suaminya dengan yang lebih baik lagi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mestinya kita lakukan, mendoakannya semoga Allah ganti dengan yang lebih baik di balik setiap musibah itu. Kemudian yang kedua adalah berdonasi, memberikan sesuatu yang bermanfaat, baik dengan dana, dengan sedekah, dengan infak, sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana Rasul mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong kepada hambanya yang lain. Selama kita menolong kepada saudara kita, maka selama itu Allah tolong kita. Ini di antaranya. Dan kita selalu memohon kepada Allah, semoga negeri kita berhenti dari berbagai musibah. Semoga negeri kita menjadi negeri yang kita idamkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan khutbah Jumat singkat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita dengan musibah yang terjadi. Jadikan pelajaran, kita berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, bertaubat kepada Allah, dan mohon kita kepada Allah agar saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberikan kesabaran, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi, yang wafat menjadi syuhada. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladziina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.